5. Rita Butar-Butar, penyanyi legendaris dari tanah Batak. Adapun kelebihan dari perempuan ini yaitu suaranya yang sangat tinggi, bisa mencapai high E atau nada yang sangat tinggi. Di mana Rita Butar-Butar mengharumkan nama Batak di belantika musik Indonesia. Adapun awal karir Rita Butar-Butar yaitu ketika dia dipertemukan dengan Rinto Harahap, musisi yang jago menulis lagu dan menciptakan lagu yang berjudul Seandainya Aku Punya Sayap. Lagu pertama yang dinyanyikan Rita Butar-Butar sekaligus melambungkan namanya di belantika musik Indonesia, khususnya orang Batak. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan dengan bernada tinggi, yaitu lagu-lagu Batak, contohnya Didiado Rokapi, Gokondo Jojo, Batu Gatung, dan lain-lain. 4. Miranda Suari Gultom, perempuan kelahiran Jakarta tanggal 19 Juni 1949. Dia ini merupakan mantan deputi senior Gubernur Bank Indonesia dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Miranda Gultom dikenal sebagai ahli perbankan, moneter, dan keuangan di negara ini. Perempuan Batak satu ini menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di luar negeri. Miranda Gultom termasuk tokoh nasional di bidang perbankan atau di bidang moneter yang beraktif di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Rosiana Magdalena Silalahi, lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tanggal 26 September tahun 1972. Perempuan Batak ini berkecimpung di dunia pertelevisian dan beliau memulai karir sebagai reporter di TVRI. Pada tahun 1998, Rosiana Silalahi pindah ke Liputan 6 SCTV sebagai awal karir Rosiana yang melejit cepat. Di mana dia itu sebagai pembaca berita merangkap sebagai reporter. Nama Rosiana Silalahi semakin melejit setelah mendapatkan gelar pembawa acara talk show terfavorit, pembaca berita terfavorit versi Panasonic Award 2004, dan setahun kemudian juga meraih gelar yang sama. Dan seurut tahun berikutnya, nama Rosi semakin melejit ketika dia mendapat kesempatan untuk mewawancarai presiden sekelas Amerika Serikat yaitu George Bush dan Barack Obama di Gedung Putih. Dan sekarang Rosiana Silalahi aktif atau menjadi direktur di Kompas TV. 2. Inspektur Jenderal Polisi Basaria Panjaitan SH MH, kelahiran Pematang Siantar tanggal 20 Desember tahun 1957. Dia ini adalah perempuan pertama di Indonesia yang berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang 2 di dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Dan juga Basaria Panjaitan merupakan perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi RI atau KPK.
Basaria Panjaitan merupakan alumni Sekolah Sapil Sukwan Polri 1 angkatan 1983 dan 84, dan masuk sekolah perwira dan berhasil tamat dengan gelar Inspektur 1. Sejak menamatkan sekolahnya, sudah banyak tugas yang dia emban di berbagai daerah, ada sebagai reserse kriminal, reserse narkoba dan sebagainya. Sampai sekarang dia menjabat salah satu ketua KPK. Baik, akhirnya kita sampai juga di nomor 1. Dia ini seorang perempuan hebat atau Wonder Woman sejati, atau boleh dikatakan Kartini masa kini. Dialah yang bernama Saur Marlina Manurung, atau lebih dikenal Butet Manurung. Lahir di Jakarta tanggal 21 Februari tahun 1972. Perempuan Wonder Woman yang satu ini merupakan perintis pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing atau masyarakat yang tinggal di pedalaman Jambi, yaitu suku Anak Dalam atau suku Kubu, di mana Butet Manurung mengabdikan hidupnya untuk mereka, mengajari, membaca, dan menulis. Karena tindakan beliau yang peduli dengan masyarakat anak dalam atau suku anak dalam, dia memperoleh banyak penghargaan baik dari Indonesia maupun dari internasional. Yang paling wah atau paling besar ketika dia mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award atau Nobelnya Asia, dan juga mendapatkan julukan pahlawan Asia dari majalah Time, dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima, contohnya sebagai gelar manusia dan biosfer Award dari UNESCO, kemudian Young Global Leader oleh Ekonomi Dunia, dan masih banyak lagi. Supaya lebih jelasnya Anda boleh searching di Google. Jadi Butet Manurung ini merupakan perempuan sejati, Kartini sejati, Wonder Woman sejati, tanpa memikirkan karirnya, tapi dia mengutamakan pengabdian hidupnya untuk orang banyak. Terima kasih Butet Manurung.